wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap semangat dan sehat selalu. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya Nur Cahyo Arif Amin akan membuat video pembelajaran sebagai persyarat uji kinerja PPG di Universitas Jember. Untuk itu, materi yang akan saya berikan adalah Kerajaan Mojopahit. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada Selasa pagi ini, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan ya mendapatkan kemudahan dan pelajaran. Salah satu, Bapak pimpin doa dulu. Persiapan. Berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan pada akhirnya nanti kita mendapat kesuksesan. Ya, syukur alhamdulillah kita pada hari Selasa 13 Desember 2022 ini masih diparingi sehat, umur yang barokah, yang senantiasa akan menuju kebahagiaan kita dunia akhirat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran dengan materi baru lanjutan dari materi minggu kemarin, kalau saya hitung jumlah siswa pada hari ini 32 siswa, alhamdulillah nihil. Ya, semoga untuk ke depan kita selalu dalam kondisi lengkap, tidak ada yang diberi halangan, sakit atau apapun. Ya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, ngomong-ngomong, kalau minggu kemarin kita sudah closing tentang materi sejarah Singosari, ya, dengan Raja terakhirnya Kertanegara. Singosari adalah salah satu cikal bakalnya Kerajaan Mojopahit. Ya, diawali Keng Arok 1222, diakhiri Raja Kertanegara 1292. Dengan jatuhnya Kerajaan Singosari, maka berdirilah kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara, pernah ada di Pulau Jawa, dan pernah ada di Jawa Timur, tepatnya di kota Mojokerto sekarang. Nah, saya cuma ingin interaktif saja. Ada beberapa siswa apa yang diketahui tentang Kerajaan Mojopahit. Ya, jadi kalau Mojopahit kerajaan besar, saya yakin di SD mungkin, di SMP mungkin, ya kan? Ketika pelajaran sejarah atau pelajaran apapun, ketika bercerita tentang Mojopahit, selayang pandang pasti tahu. Ya. Untuk itu, kira-kira yang ingin memberikan bahwa Kerajaan Mojopahit itu begini, Pak. Silakan. Oke. Afif, silakan berdiri. Yang keras. Iya. Oh, masalah.
Majapahit merupakan kerajaan Nusantara kedua setelah kerajaan Sriwijaya. Oke, benar nih. Terima kasih, Marcella. Majapahit adalah kerajaan Nusantara yang kedua setelah Sriwijaya. Untuk itu, ada yang lain lagi? Spontan aja. Oke, Nafrid. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di Nusantara. Oke. Alhamdulillah bahwa masing-masing siswa dengan jawaban singkatnya. Yang kedua adalah Majapahit kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di Nusantara sebelum berdirinya kerajaan Islam. Dua wakil siswa diwakili cewek. Saya begini, yang terakhir ini adalah cowok siswa. Ada yang berani? Oke, berapa? Majapahit memiliki raja dan patih yang terkenal akan kepala-palanya, yaitu Raja Lemrut dan Mahapati Gajah. Oke, terima kasih. Tepat sekali. Tepuk tangan semuanya. Alangkah indahnya punya generasi milenial, generasi penerus. Yang kita bahas adalah kerajaan di abad 15, sudah mendekati 600 tahun yang lalu. Tapi kamu dengan luar biasa bisa memberikan ulasan meskipun secara singkat. Selanjutnya, tayangan PowerPoint dan salinan yang saya ambil beberapa sequel dari YouTube. Ya, untuk itu saya minta waktu beberapa saat untuk share. Nah, jadi agenda kita hari ini belajar tentang kerajaan Majapahit. Saya kasih keterangan di bawahnya. Kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Indonesia. Setidaknya ada 4 hal yang kita pelajari. Pertama, berdirinya. Kedua, kejayaannya. Ketiga, keruntuhannya. Dan keempat, peninggalannya. Untuk melengkapi keruntuhan Majapahit adalah matinya Gajah Mada. Di samping muncul perang saudara. Di samping perebutan kekuasaan. Ya, tapi yang jelas runtuhnya Majapahit bukan karena serangan Islam. Karena kenyataannya setelah Majapahit runtuh ditandai dengan canda sengkala Sirno Inang Ketani Bumi, berdirilah kerajaan Demak Islam. Jadi orang yang nggak paham kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Indonesia runtuh, berdiri kerajaan Islam. Loh, kok runtuh? Oh, Islam ini. Padahal Islam kan masuknya ke Indonesia tidak lewat jalan kekerasan. Ini yang perlu saya sampaikan biar tidak terjadi miskomunikasi. Ya, ini yang perlu saya jelaskan dulu. Untuk selanjutnya, untuk detailnya, biar kamu berperan aktif, marilah kita diskusi langsung saja sesuai kelompok, nomor urut absen dibagi 4 kelompok, membahas tentang kelompok 1 berdirinya, kelompok 2 kejayaannya, kelompok 3 keruntuhannya, kelompok 4 peninggalannya. Bisa lewat PPT, bisa lewat peta konsep, bisa lewat Canva. Mana yang kamu enak? Nanti dipresentasikan. Ya. Percaya diri, kuasai materi, berikan yang terbaik bagi kamu, bagi temanmu, bagi semua. Pertama, tentang berdirinya. Kedua, tentang kejayaannya. Ketiga, tentang keruntuhannya. Dan yang terakhir, yang keempat, tentang peninggalannya. Setelah nanti didiskusikan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya maju ke depan. Paham? Oke, terima kasih. Mari silakan ditata meja kursinya yang memudahkan kalian untuk diskusi. Laksanakan. Makan
menjaga kekompakan berikan yang terbaik. Silakan. Jadi kok aku nggak boleh tentang ini ya. Kerja. Dari awal mau dari mana? Beberapa di antaranya gara-gara munculnya kerajaan lain. Jadi mereka kayak Salah peninggalan kerajaan Majapahit. Candi Tikus. Candi ini berada dengan dan berbeda dengan candi biasa yang berbentuk dan digerakkan pulau Jawa. itu soalnya di faktor kan. Singosari. Ya orang nanti Majapahit itu Singosari. Majapahit itu Singosari sih dah. Singosari sih kalau Majapahit. Raja Wijaya itu nggak salah di kerajaan Singosari gitu. Terus mereka baru sampai. Raja Wijaya kayak Raja Wijaya itu pendiri Majapahit. Punya nama asli Sang Naraya Sanggama Wijaya. Ayah kerajaan. Singosari. Kan awal begini kan pas kita dari awal begini kan Saya kalau soalnya kan dari itu sih menjadi mau Oke, sempurna. Langsung dibuka lensanya, ambil posisi. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Mulyawinci dari perwakilan kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang awal berdirinya kerajaan Majapahit. Jadi, konon awalnya kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singosari akibat pemberontakan Jayakatwa tahun 1292 Masehi. 7 Kertanegara Raja Singosari dikalahkan Jayakatwa yang berada di bawah kanan, yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya melarikan diri selama pelariannya ia menerima bantuan dari Arya Wijaya. Dan Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trawulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama Desa Majapahit ini diambil dari nama buah Majapahit yang tumbuh di hutan tapi rasanya pahit. Seiring berjalannya waktu, desa tersebut berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk Tumapel dan Daha. Dan ini adalah negeri. Dan niat balas dendam dari Raden Wijaya terbentuk lebih cepat ketika pasukan Kulibai kan tahun tiba tahun 1293. Dan setelah mengalahkan Jayakatwa, Raden Wijaya menyerang pasukan
akan Kublai Khan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Dan setelah penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau 10 November 1293 yang akan menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Majapahit. Dan sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertajasa Jayawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya atau pendiri kerajaan Singosari serta untuk menghormati leluhurnya Singosari. Dan pusat kerajaan Majapahit tercatat 3 kali pindah pusat pemerintahan yang wilayahnya tetap ada di Jawa Timur. Yang pertama ada di Mojokerto. Di Mojokerto ini pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit pertama diperintahkan raja pertama yakni Kertajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Dan lokasi pusat pemerintahan konon berada di tepi Sungai Bratas. Dan yang kedua, pusat pemerintahan tetap berada di Trawulan. Berpindah ke Trawulan karena mengikuti masa kepemimpinan Sri Jayanegara, raja kedua kerajaan Majapahit. Jayanegara memindahkan pusat pemerintahannya ke Trawulan yang berjarak 12 km dari Mojokerto. Dan pusat pemerintahan di Trawulan ini berjalan cukup lama. Dan yang ketiga, berpindah pusat tadi ke Jawa atau kalau saat ini bisa dikenal dengan kota Kediri. Dan perpindahan ke kota Jawa ini berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam. Karena kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dan kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu terakhir di Nusantara abad ke-13 sampai ke abad ke-16. Dalam sejarah dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Dan puncak kesuksesannya kerajaan tersebut pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintahkan dari tahun 1350 hingga 1389 juga berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung, Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Kumasai atau Singapura, dan beberapa pulau di Filipina. Dan kerajaan ini juga memiliki hubungan erat dengan Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, Cina, dan Cina. Sumber sejarah kerajaan Majapahit dapat ditemukan dalam kitab negara pertama, Paraton Bidung, Prasasti, Kitab dan Berita Cina. Silakan. Tadi presentasinya bahasanya terus kata-katanya ada tersendat-sendat. Caranya mungkin kedepannya kalau presentasi lebih fokus lagi kalau menyampaikan. Terima kasih atas saran dan kritik yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Untuk kelompok lainnya, apakah ada kritik atau saran lagi yang ingin disampaikan? Silakan Mas Adel. Kurangnya ilustrasi dan background pada materi yang disampaikan tadi untuk bahasanya lebih baik. Ilustrasi dan background sesuai dengan materi yang disampaikan. Terima kasih atas sarannya untuk kelompok 3. Apakah ada kelompok lagi yang ingin menyampaikan saran dan kritiknya? Baiklah, untuk presentasi kali ini akan saya tutup. Saya mohon maaf atas perwakilan kelompok 1 bila banyak kata dan salah dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kelompok 1 memberikan paparan tentang hasil diskusi masalah berdirinya Majapahit, marilah kita saksikan
kita ikuti hasil diskusi dari kelompok 2 tentang kejayaan Kerajaan Mojopahit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan tentang kejayaan pada masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan terkuat yang ada di Nusantara, yang didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan kakek dari Raja Hayam Wuruk. Dan Raja Hayam Wuruk ini merupakan raja yang dapat membawa kerajaan Majapahit menuju kerajaannya pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Pada masa Raja Hayam Wuruk ini jarang terjadi konflik kecuali peristiwa Pasundan Bubat yang terjadi pada tahun 1357. Nah, salah satu beberapa faktor yang merupakan kejayaan Kerajaan Majapahit yaitu kondisi alamnya subur. Kondisi alam di sekitar Kerajaan Majapahit terbilang bagus karena tanahnya sangat subur sehingga hasil pertaniannya melimpah. Kerajaan Majapahit berlokasi di kawasan Sungai Berantas dengan tanahnya yang subur dan mudah untuk digunakan bercocok tanam. Kala itu hasil utama dari pertanian Kerajaan Majapahit adalah padi, lada, cengkeh, pala dan juga tapas. Karena kondisi alam yang subur, bahkan Kerajaan Majapahit mampu memanen padi sebanyak 2 kali dalam waktu 1 tahun. Selain padi, Kerajaan Majapahit juga memiliki komoditas lain seperti semangka, kelapa, serta manggis. Faktor utama yang membuat pertanian Majapahit bisa sangat maju ialah pemeliharaan dan perawatan sawah sekaligus ladang yang maksimal. Yang kedua yaitu sektor perdagangan yang maju. Kerajaan Majapahit memanfaatkan aliran sungai Berantas yang bermuara ke Laut Jawa untuk menghubungkan kawasan pedalaman dengan pesisir. Salah satu pelabuhan yang terkenal saat itu adalah Pelabuhan Canggu yang banyak disinggahi kapal untuk pergi ke Selat Madura. Di Pelabuhan Canggu, aneka ragam hasil pertanian mulai dari beras hingga rempah-rempah yang berasal dari Maluku serta kerajinan mekanik dari India dan Cina diperjualbelikan di sana. Banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang tidak hanya berdagang di dalam negeri saja, tetapi juga luar negeri. Transportasi laut pun menjadi sarana utama aktivitas antar pulau, terutama dalam melakukan perdagangan. Dengan demikian, Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dan perantara perdagangan dari suatu daerah ke daerah lain. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan yang teratur. Sistem pemerintahan yang teratur salah satu hal yang menjadi faktor kejayaannya. Kerajaan Majapahit diketahui memiliki struktur pemerintahan dan birokrasi yang teratur, sehingga moda pemerintahan pun berjalan stabil. Bukan hal mengherankan apabila pada pertengahan abad ke-14 kerajaan ini telah mencapai masa kejayaannya. Pasalnya, kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada sangat arif, bijaksana, tegas dan juga adil. Pada saat Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjalankan pemerintahan, seluruh kepulauan Indonesia bahkan Jazirah Malaka mengibarkan pandi-pandi Majapahit. Yang keempat yaitu mempunyai angkatan laut yang kuat. Kerajaan Majapahit mempunyai armada angkatan laut yang ditangguh di bawah kepemimpinan Kuntala. Dengan kekuatan militer dan strateginya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Selain itu, Gajah Mada merupakan salah satu tokoh penting dalam mengantarkan Majapahit menuju kejayaan. Gajah Mada merupakan sejarawan yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Sebagai seorang patih, Gajah Mada memimpin pasukan Bayangkara dengan sangat baik dalam menghadapi berbagai peperangan. Pasukan Bayangkara dilatih secara khusus sebelum akhirnya turun dalam medan pertempuran. Sekian dari saya. Apakah ada saran dan kritik dari kelompok lain? Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin memberikan saran sebaiknya jika presentasi melampirkan gambar atau foto. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas saran dan juga kritiknya. Baik, untuk kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan saran atau kritik? Tidak. Baik, terima kasih. Presentasi saya dulu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, tadi kelompok kedua tentang bahan diskusi
puncak kejayaan sudah disampaikan dengan saran dari kelompok 4 bahwasanya sebaiknya kalau presentasi dilampiri gambar atau foto. Ya. Untuk itu tetap semangat, mari kita ikuti, kita saksikan presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi kali ini, saya dan kelompok saya memilih untuk membahas materi kerusuhan Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, perkenalkan saya Sylvia Nuraini Putri Irawan, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan sebagai berikut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Faktor yang pertama adalah kematian Gajah Mada. Gajah Mada merupakan panglima perang dan mahapati dari Kerajaan Majapahit. Beliau terkenal dengan Sumpah Palapanya yang memiliki tujuan sebagai ikrar kesungguhan mempersatukan Nusantara agar tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Beliau wafat pada tahun 1364 Masehi. Saat itulah awal kemunduran Kerajaan Majapahit. Hal itu disebabkan karena pewaris kedudukan Gajah Mada yang kurang cakap dalam menjalankan tugasnya. Faktor kedua adalah kematian Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk dibantu dengan mangku buminya yaitu Gajah Mada membawa Kerajaan Majapahit pada puncak kejayaannya. Beliau wafat pada tahun 1389 Masehi. Sesaat setelahnya terjadi konflik internal yaitu perebutan tahta atau kekuasaan yang akhirnya diwariskan kepada Wikramawardhana. Kemudian kemunduran Kerajaan Majapahit juga disebabkan oleh Perang Paregreg. Perang Paregreg adalah perang saudara yang terjadi antara Kerajaan Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana dengan Kerajaan Majapahit Timur yang dipimpin oleh Wirabumi. Wirabumi tidak setuju kalau Kerajaan Barat diwariskan kepada Wikramawardhana, sehingga terjadilah Perang Paregreg. Dalam Perang Paregreg, Wirabumi terbunuh, sehingga Kerajaan Barat dan Kerajaan Timur disatukan. Selanjutnya, disebabkan oleh munculnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Raja Majapahit Kertabumi dengan perempuan Tionghoa bernama Chu Bansi. Dan pada saat itu terjadi persaingan dagang karena Demak berhasil menguasai dua pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Gresik. Karena itulah Majapahit semakin terhimpit dan kehilangan kewibawaannya. Lalu dilanjut munculnya Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini dipimpin oleh Raja Prameswara yang merupakan anak dari Sang Aji yang telah membebaskan diri dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Malaka merupakan salah satu kerajaan unggul yang berada di Selat Malaka dan terkenal sebagai pusat dagang. Akibatnya, perhatian para pedagang kepada Kerajaan Majapahit mulai beralih kepada Kerajaan Malaka, sehingga ekonomi di Kerajaan Majapahit mulai merosot. Selanjutnya disebabkan oleh penyerangan yang dilakukan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak menyerang Kerajaan Majapahit sebanyak 2 kali serangan. Yang pertama dipimpin oleh Anuspati pada tahun 1518 Masehi. Dan disusul serangan kedua yang dipimpin oleh Sultan Trenggana pada tahun 1527 Masehi. Pada penyerangan kedua ini, Kerajaan Demak berhasil menundukkan Kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir adalah meluasnya ajaran Islam di Pulau Jawa. Islam berkembang pesat di masa-masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Hal tersebut ditandai dengan bermunculan banyak komunitas-komunitas Islam di Demak, Semarang, Surabaya. Dan kedatangan Islam ini mempengaruhi pola pandang masyarakat untuk beralih ke arah yang
dari kelompok 3 sudah cukup bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan. Ya, sama-sama. Baik, saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok yang keempat yang membahas tentang peninggalan kerajaan Majapahit. Meskipun ini kelompok yang terakhir, tetap semangat kita ikuti sampai selesai. Untuk itu silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4, Praba Widyakusuma, akan mempresentasikan materi yaitu peninggalan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terkenal dengan wilayah kekuasaannya yang luas serta terkenal dengan kerajaan yang megah. Kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini memiliki pusat pemerintahan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Peninggalan kerajaan Majapahit tersebar di daratan Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Kerajaan Majapahit memiliki cakupan yang cukup luas, terbentang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina. Berikut beberapa peninggalannya. Yang pertama, Candi Jabung. Berlokasi di Desa Jabung, Paiton, Probolinggo. Salah satu peninggalan sejarah kerajaan Majapahit. Candi ini memberikan kesan Hindu yang sangat kental. Pembangunannya sama seperti pembangunan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, Candi Tikus. Candi ini berbentuk seperti kubangan yang diperkirakan menjadi tempat mandi raja dan keluarganya dahulu. Candi ini seperti kolam renang yang mewah pada masanya. Yang ketiga, Candi Brahu. Candi ini menjadi tempat peristirahatan bagi para raja yang meninggal sebelum jasadnya dibakar. Terletak di Desa Trawulan, Mojokerto. Dan yang terakhir yaitu Candi Pangandaran. Candi yang terluas dan termegah di Jawa Timur. Diperkirakan dibangun pada tahun 1200 Masehi. Candi ini terletak di Desa Penataran, Legok, Blitar. Dibangun pada masa pemerintahan Raja Srengga. Dari presentasi yang sudah saya jelaskan, apa ada kritik serta saran dari kelompok lain? Kami dari kelompok 2 ini memberi saran tentang peninggalan kerajaan Majapahit yang dibahas oleh kelompok 4. Sebaiknya untuk presentasi kedepannya harus menyertakan gambar, karena peninggalan memiliki banyak gambar yang tersedia mungkin dari Google atau internet, dan juga pembawaan dari kelompok 4 menurut kelompok kami terlalu lamban dan agak monoton. Sudah sekian dari kelompok kami. Terima kasih, Mas Devi. Ada kritik saran dari kelompok lain? Tidak. Tidak ada. Oke, silakan diakhiri. Jika tidak ada, saya akhiri. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya. Candi Jagung. Candi Jagung ini bukan jagung dipakis tumpang lanang. Nah, biar lupa kok masanya dipakis kok gak pernah jagung ini Probolinggo. Ya, candi ini adalah candi paling timur dari kekuasaan Majapahit. Kamu dapat mempelajari tentang budaya, tentang peninggalan kerajaan-kerajaan khususnya di Pulau Jawa, di Nusantara pada umumnya. Untuk itu kami mohon ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Persiapan sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pelajaran sejarah minggu depan. Terima kasih sekali lagi.